Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Python untuk menyelesaikan masalah set covering problem. Bagi teman-teman yang belum familiar tentang set covering problem, boleh ya dilihat video sebelumnya yang ada di bagian deskripsi video ini. Ya. Nah, mengapa kita butuh menggunakan software untuk menyelesaikan ya masalah optimisasi? Ya, karena ya untuk kasus ini ya set covering problem, andai kata kota yang terlibat atau variabel yang terlibat itu katakanlah hanya 4, 5, 6 atau 10, itu masih mudah bagi kita, ya masih relatif mudah bagi kita untuk menyelesaikannya dengan menggunakan tangan atau secara manual ya. Akan tetapi coba ya kalau misalkan kita sudah berhadapan dengan jumlah kota yang katakanlah 50 atau 100, maka sepertinya akan sangat tidak efektif ya kalau kita mengerjakannya secara manual. Nah, untuk itulah ya kemampuan coding ya itu sangat diperlukan ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya software yang bisa ya digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Python dengan pool modeler. Oke, nah mari kita mulai ya. Jadi kita akan verifikasi ya apa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Ya, kita ambil contoh soal di sesi 9.2 buku riset operasi karya W.L. Winston ya, contoh 5. Oke, jadi kita kerjakan ya small test ya atau contoh kecil tersebut ya. Baru nanti kita akan coba ya mengerjakan untuk yang variabelnya lebih dari katakanlah 50 gitu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya, kita punya Excel di sini. Ya, kita tulis di sini tabel 6 yang merupakan jarak antar kota yang ada di Kilroy County. Ya, di sini ada 6 kota ya, dan di sini simetris ya matriksnya ya, artinya jarak antara city 1 dan 2 itu sama dengan jarak antara city 2 dan 1 seperti itu ya. Bisa jadi nanti teman-teman mendapatkan ya matriks yang tidak simetris ya, tidak masalah ya, tergantung kasusnya. Oke, kita tulis saja dengan cepat di sini. Baik. Nah, ini kita sudah lengkap ya matriksnya, ya matriks 6 kali 6. Oke. Kita save dulu ya, sebut saja kita akan save ya, terserah di tempat teman-teman ya, folder teman-teman. Akan tapi karena sini kita akan ke Python ya, saya akan buat folder baru saja di Python ini, sebut saja namanya set cover. Oke. Nah, sebut saja ini namanya Kilroy, kemudian ini kita tulis ini ya Excel 97 sampai 2003 workbook. Oke, save. Baik ya, jadi kita sudah punya datanya di Excel. Nah, sekarang kita akan panggil ya data kita di Excel tersebut ya di Python. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah ya kita tulis ya import pandas ya, kemudian sebut saja kita punya my data ya, my data ya, itu adalah pandas, kemudian read excel, kemudian apa tadi yang mau kita panggil ya, data kita tadi ada ya, namanya adalah Kilroy XLS. Oke. Ya, nah kemudian index call ya, index kolomnya itu tidak ada ya, kita tulis none.
ya, dan headernya juga none. Oke. Nah, kemudian coba nanti kita lihat ya, pada saat kita print my data itu ya, my data nanti seperti apa. Oke, kita file save as dulu ya, di folder yang sama dengan dimana kita menyimpan Excel tadi ya. Jadi ini kita sebut saja read Kilroy .py. Oke, kemudian kita pergi ke command prompt ya. Kita tadi tahu di sini ya, kelihatan ya, Python set cover ya. Kemudian kita panggil Python read Kilroy.py. Oke, nah itu dia. Ya, ini adalah my data. Nah, boleh kalau kita mau memasukkannya ke dalam list ya. Itu kita nyatakan dalam list ya, atau kita katakanlah di sini we present Kilroy into list ya, atau my data tadi ya, my data into list ya. Nah, kita buat dulu sarangnya ya, sebut saja Kilroy dalam bentuk list ya. Ya, dia adalah sebanyak 6 ya, yaitu for i in length dari my data. Oke. Nah, kemudian kita mulai mengisinya ya, mengisi Kilroy list ini ya. Oke, for j in length dari my data tadi ya, values yang ke i. Oke, nah kita isi di sini, berarti Kilroy list kita, list yang ke i, yaitu kita sisipkan atau append my data values i dan j ya. Oke, nah sekarang kita print Kilroy list kita ini. Kita copy aja ya, print. Oke, save lagi. Kemudian kita pergi ke command prompt lagi. Nah ini dia ya, dia sudah dalam list. Oke, nah kemudian ya, untuk ke set covering problem ya, kita ingat lagi contohnya ya. Kalau sebut saja ya, kota tersebut bisa atau terjangkau dalam 15 menit ya, maka dikatakan bahwa kota itu terjangkau. Nah di sini kita akan ganti ya list ini. Jadi yang nilainya kurang dari sebut saja 15 itu kita ganti dengan angka 1. Sementara itu yang nilainya kurang dari atau lebih dari 15, maaf, itu kita ganti nanti angkanya menjadi 0 ya. Jadi kita akan melakukan pergantian ya. Ya sebut saja target ya, target bahwa suatu kota itu terjangkau dalam katakanlah waktu berkendara ya. Nah sebut saja kita
buat targetnya itu sebut saja reach ya, misalkan ini 15 menit. Nah, maka nanti setiap entry dari Kilroy list ini kita akan buat dia sebagai 1 kalau kurang dari 15 ya. Kemudian 0 kalau dia lebih dari 15 ya. Maka nanti yang kita harapkan ya, contohnya ini nanti menjadi 11000, kemudian 1100001 gitu ya. Kemudian di sini 001100, kemudian dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah ya, kita buat satu list baru lagi saja ya. Kilroy, sebut saja namanya Kilroy list, nah, tetapi untuk yang reach ya. Oke, kita buat sarangnya. Nah, ini ya Kilroy list ini, kita copy saja ya, kita buat. Nah, kemudian kita ganti. Oke, ini saya copy and paste aja lah, Ctrl C untuk I di ini Kilroy list. Oke, kemudian untuk J di Kilroy list I, seperti itu. Nah, kemudian jika Kilroy list IJ ya, komponennya itu kurang dari angka ini, reach ini ya, maka kita 2.2, maka Kilroy list atau ini ya, saya copy yang ini, maka ini ya, kita akan sisipkan angka 1. Oke, untuk yang lainnya ya, kita sisipkan angka 0. Oke, nah coba sekarang kita print ini ya. Oke, nah mungkin ini biar lebih ketahuan apa yang kita print. Ini kita tulislah keterangannya ya, kita buat tanda kutip seperti ini. Kemudian yang ini juga kita buat ya, biar ketahuan maksudnya apa yang sedang kita print ya. Baik, kita Ctrl S, kemudian kita panggil. Oke, nah ini dia, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi yang angkanya kurang dari 15 kita jadikan dia 1 gitu. Dan ini nanti bisa kita ya bermain-main di sini ya, bisa nanti reach-nya ini kita sesuaikan ya. Bisa aja reach-nya ini kurang dari 10, kurang dari 20, itu nanti gampang ya, tinggal kita ganti ini, maka nanti dia otomatis akan menyesuaikan gitu ya. Nah, itu salah satu keuntungan ya kalau kita bisa membuat kodenya seperti itu, tidak manual. Oke, nah selesai ya, kita sudah membuat matriks ini. Isinya adalah 1 atau 0 ya, 1 kalau dia terjangkau, 0 kalau tidak. Nah, sekarang ya kita akan buat model integer programmingnya. Nah, untuk membuat model pemrograman integernya ya, kita akan menggunakan pulp modeler ya. Jadi kita tulis
from PULP ya, pulp, import everything, import bintang seperti itu. Nah, kemudian kita sebut saja ya, kita beri nama problem kita itu sebagai prop ya, LP problem ya. Kemudian sebut saja namanya itu Kilroy Fire Station misalkan ya. Ya, seperti itu nama dari problem kita, dan dia fungsi objektifnya adalah minimisasi ya, berarti kita tulis LP minimize. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita tentukan variabel keputusannya ya, sebut saja kita punya ya X1 sampai X6 ya. Tapi di sini tentunya kita definisikan secara otomatis ya. Ya, sebut saja namanya XI gitu ya. Nah, kita letakkan dia dalam dictionary. Jadi ini kita buat dictionary-nya masih kosong ya. Nah, kemudian untuk I ya, sebanyak kota dalam Kilroy tadi itu ya, Kilroy list tadi. Jadi kita tulis ya, length Kilroy list gitu. Nah, kita definisikan bahwa XI kita ya, itu adalah LP variable. Nah, ini penamaannya ya, boleh kita buat tempatnya ya, dia berupa string ya, ada 3, jadi misalkan X, I kayak gitu ya nanti ya. Ada 3 seperti ini, itu diganti dengan yang pertama X ya, kemudian koma, kemudian I seperti itu ya. Oke, terus dia kita ingat lagi ya di video sebelumnya ya, jadi XI itu bernilai 1 kalau dia dibangun atau ya dibangun fire station di tempat itu, 0 jika tidak ya. Jadi dia merupakan 0, 1 variabel ya, berarti kita tulis 0, 1, kemudian jenisnya adalah LP integer. Nah baik, nah coba sekarang kita print ya, apa itu ini X ini ya, untuk mencoba saja kita berada di jalan yang benar atau tidak. Oke. Baik, kita panggil. Nah, betul ya. Jadi ini dictionary XI-nya. Nah, coba kita ingin penamaannya mulai dari 1 ya, bukan dari 0. Jadi nggak masalah, kita adakan sedikit perubahan di sini. Jadi kita mulai dari 1, berarti kita tambah di sini 1, kemudian ini juga punya plus 1. Oke, kita save lagi ya. Kita save, kemudian kita panggil lagi. Nah ya, sekarang sudah ya, variabelnya mulai dari X1 sampai X6 sesuai yang kita inginkan. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akan mencari apa itu objective function ya, atau fungsi tujuannya. Nah, kan kita dalam set covering problem ini kan kita ingin membangun fire station yang seminimum mungkin jumlahnya, yang bisa mengcover semua city, ya, seperti itu ya, semua kota ya. Nah, jadi kita sebenarnya meminimumkan X1, X2 sampai X6 seperti itu ya.
Nah, jadi kita tulis di sini ya sintaksnya prop ya. Kemudian LP sum ya. Jadi kita jumlahkan ini semua X1 sampai X6 ya. Ini ya. For I in rank ini. Oke. Jadi maksudnya tuh nanti dari X1 tambah X2 sampai X6 seperti itu. Ya. Nah, ini kita beri nama objective function. Oke. Selesai ya. Nah, coba sekarang kita walaupun belum ada constraint-nya ya, coba kita coba print propnya ini ya. Save. Kemudian kita coba panggil lagi. Ya, ini dia ya. Ini dia ya, minimize X1 tambah X2 dan seterusnya seperti yang kita harapkan. Oke, selesai objective fungsinya. Kemudian kita mau menambahkan constraint ya. Jadi sebut saja constraint-nya kita beri nama constraint 1 lah ya. Oke, jadi ini kita buat dictionary juga ya. Oke, constraint 1. Nah, jadi nanti kan sesuai dengan yang ada di buku Winston, yaitu kita punya 6 constraint ya. Constraint yang berhubungan dengan city 1 sampai dengan city 6 ya. Nah, jadi kita buat ya untuk sebut saja namanya K ya. K in rank length dari Kilroy list reach tadi ya. Gitu. Nah, kita definisikan bahwa constraint yang ke K itu, yang ke K ya, constraint 1 ya, yang ke K ya, itu adalah LP constraint ya, LP sum ya. Nah, ini Kilroy reach ya, yang ke K itu, yang ke K dan yang ke I, yang matriks kita tadi itu, yang matriks 1 0 1 1 itu ya, kita kalikan dengan variabelnya. Jadi maksudnya semacam on off lah ya. Jadi kalau yang nilai di matriks Kilroy list reach-nya tadi itu 1, maka X-nya aktif gitu. Tapi kalau dia 0, maka X-nya tidak muncul. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk setiap I in rank Kilroy list gitu. Nah, kemudian constraint tersebut tandanya besar dari ya, berarti kita tulis sense-nya itu besar dari itu 1 gitu ya. Kalau sama dengan itu 0, kalau kurang dari itu min 1 gitu ya. Kemudian right hand side-nya dia 1 ya. Oke. Kemudian nah ini boleh kita beri nama ya, constraint ke 1 ya, constraint ke 1, ke 2 dan seterusnya. Oke, ini kita beri nama ya, mulai dari city 1, city 2 sampai city 6. Oke. Nah, sudah, sekarang kita print. Oke, ini kita balikkan ke sini ya. Oke. Coba kita print constraint 1 seperti apa. Oke, kita panggil lagi. Oh, ini ada yang salah. Oh, kurang T ya, constraint. Ini salah. Semoga tidak ada kesalahan lagi. Oh iya, betul. Nah, coba lihat ya, constraint 1 benar ya. Jadi yang tadi matriks tersebut yang nilainya 1 itu dia
ada di sini yang 0 tidak ada gitu ya. Ini memang besar dari sama dengan 1 ya, cuma karena memang di sini di sebelah kanan itu kita jadikan 0, maka dia 1 pindah ke ruas kiri jadi -1 dan seterusnya. Oke, kelihatannya benar ini ya. Oke, ini kita sesuaikan juga lah pakai T. Baik, nah sekarang ya kita masukkan semua itu ke dalam prop kita ya. Jadi untuk K di constraint 1 ini ya, constraint 1 keys ya, karena dia dictionary ya, kita panggil semua, maka kita tambahkan di prop kita tadi ya, constraint 1. Oke, nah seperti ini cara menambahkannya. Kemudian nah, coba kita tulis juga dia dalam LP file ya. Jadi seperti ini sintaksnya, write LP ya, sebut saja namanya Kilroy fire station .lp. Nah gitu ya. Kemudian kita solve ya, kita solve. Nah kemudian kita akan print statusnya ya, apakah optimal atau tidak dan seterusnya. Status ya, dengan menggunakan sintaks LP status ya, status ya, problem kita tadi, problem status ya. Oke, kemudian juga kita print nama dari variabel yang tidak 0 ya. Jadi sebut saja for p in prop variables. Oke. Nah, kalau v variables atau nilainya gitu ya, itu besar dari 0, maka kita print ya, kita print namanya, nama variabel tersebut ya, dan juga value-nya ya. Dalam hal ini pasti nanti ya 1 atau tidak sama sekali ya, karena kan variabelnya tadi 0 dan 1. Oke, kemudian kita print juga nilai z-nya atau nilai optimalnya berapa ya. Ya, prop objektif ya, ini sintaksnya objektif. Oke, nah kelihatannya sudah selesai. Kita save ya, kemudian kita panggil. Nah ini dia ya, objektifnya 2 dengan nilai x2 nya sama dengan 1 dan x4 nya sama dengan 1 dan konsisten dengan apa yang ada di buku Winston ya. Nah, dan kalau kita mau melihat bentuk LP filenya ya, ini dia Kilroy Fire Station ini. Nah ini dia. Nah ini kan sama persis ya dengan yang ada di buku Winston. Nah coba deh. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya menggunakan Python untuk mencari nilai optimal dari set covering problem ya, yang melibatkan 6 kota. Nah tadi ya, sesuai dengan janji saya, bagaimana kalau kotanya banyak? Oke, ini kita file save as aja ya teman-teman. Save as Kilroy 1 lah misalkan ya, maksudnya tuh, atau large gitu. Oke. Nah kita ganti ini ya menjadi data yang banyak ya. Oke, saya sudah punya di sini, saya save aja ya.
Ini sebut saja Bengkulu 2 gitu ya. Saya save as ke set cover tadi. Ini ya, Bengkulu 2 save. Nah, oke, jadi kalau kita lihat datanya ini ada ya sampai 67 ya, 67 kota seperti itu ya. Nah, jadi ini read Excel-nya kita ganti dengan yang tadi ya, Bengkulu, namanya Bengkulu apa tadi? Bengkulu 2. Oke. Save. Kemudian kita panggil ya, hati-hati namanya bukan read Kilroy lagi tapi read Kilroy large, maksudnya tuh ya larger problem maksud saya. Oke. Nah sudah ya, jadi ini kalau mau kita lihat, itu dia matriksnya besar sekali. Kemudian ini constraint-nya nggak nyampe 1 detik ya, dan ini bisa kita mainkan ya kalau misalkan reach-nya within let's say 8 minutes ya. Oke, apa yang terjadi? Jadi kalau dalam 15 menit tadi kita hanya butuh 3 fire station ya. Coba kalau 8 menit ya. Nah, kita lihat ya. Nah, maka kita butuh 8 fire station. Nah, lokasinya sudah ada di sini dan solusinya optimal. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita sudah bisa melihat, dan satu lagi ya, kalau kita lihat ini ya, kita lihat LP filenya ya, kita lihat LP filenya ini ya, Kilroy Fire Station ini. Nah, ini dia ya, jadi minimize objective function X1 sampai X67 ini ya. Ini memang tidak urut ya, karena dia ya teman-teman tahu sendiri ya, ini 6 kemudian ini 7 8, padahal ini harusnya ke atas, cuma nggak apa-apa, ini nggak masalah, tidak merubah makna. Jadi dia ingin meminimumkan ya X1 sampai X67. Nah, subject to nya, nah constraint-nya luar biasa nih ya, constraint ada 67 ya. Nah, itu kan luar biasa ya, kalau teman-teman menulis dengan tangan itu besok pagi baru selesai ya, nggak tidur malam nanti gitu ya. Nah, kalau ini nggak sampai 3 detik udah selesai. Nah, jadi sangat memudahkan ya teman-teman kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat kodenya, dan ini nanti bisa kita kembangkan ya. Tentunya ini masih merupakan small test ya, akan tetapi nanti teman-teman bisa menambahkan constraint ya. Contohnya bagaimana kalau satu daerah itu lebih diprioritaskan, kemudian bagaimana kalau biaya untuk membangun satu fire station itu berbeda dengan ya antara satu kota dengan kota yang lain. Nah, itu bisa nanti teman-teman modifikasi. Oke, baik ya, seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.